Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linear, fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Tujuan umum agar para mahasiswa dapat menjelaskan proses transpose suatu bentuk fungsi linear dan mengaplikasikannya pada kasus keseimbangan pasar. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linear. Beberapa penerapan fungsi linear dalam bidang ekonomi dan bisnis. Yang pertama, fungsi permintaan, yang kedua, fungsi penawaran, yang ketiga, keseimbangan pasar, dan yang terakhir, pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama, fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Hal tersebut menggambarkan bahwa harga barang dan permintaan yang diminta saling memiliki hubungan negatif. Itulah mengapa tidak heran jika fungsi permintaan bentuknya akan selalu negatif. Berikut ini adalah bentuk fungsi permintaan. P sama dengan A min BQ, Q sama dengan A min BP. Keterangan A sama dengan konstanta, B sama dengan kemiringan atau slope atau gradient, P sama dengan harga barang per unit, Q sama dengan jumlah barang yang diminta. Contoh soal yang pertama, suatu barang jika dijual seharga Rp5.000 per buah akan terjual sebanyak 3.000 buah. Akan tetapi, jika dijual dengan harga lebih murah yaitu Rp4.000 per buah, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut meningkat menjadi 6.000 buah. Bagaimanakah fungsi permintaannya? Solusi. P1 sama dengan 5.000, yaitu disebutnya harga. Q1 sama dengan 3.000, quantity. P2-nya sama aja harga 4.000, Q2 quantity 6.000. Rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P-nya belum ada di sini, turunin ke bawah. P min P1-nya berapa? 5.000. 5.000 masukin. Per P2-nya berapa? 4.000. 4.000-nya turunin ke bawah. Min P1 5.000. Sama dengan Q-nya turunin ke bawah. Min Q1. Q1-nya 3.000. Min 3.000. Per Q2 6.000. 6.000 min. Q1-nya 3.000. Masukin 3.000. Kita turunin ke bawah. Kurangin dulu angka yang di bawahnya. P min 5.000 turun ke bawah per 4.000 dikurangin 5.000 min 1.000. Sama dengan Q min 3.000 turunin ke bawah per 6.000 dikurangin 3.000. Hasilnya 3.000. Kita akan lebih perkecil angkanya dibagi 1.000. P min 5.000 per min 1.000 dibagi 1.000 adalah min 1. Sama dengan Q min 3.000 turun ke bawah per 3.000 dibagi 1.000 adalah 3. Kita ini dikali silang. Jadi P min 5.000 dikali 3. 3 kali P sama aja 3P. Min 5.000 kali 3 min 15.000. Sama dengan Q min 3.000 dikali min 1. Min Q plus 3.000. Ya, ini kita pindahkan ruas ke kanan. 3P sama dengan min Q plus 3.000. Min 15, pindah ruas ke kanan jadi plus 15.000. 3P sama dengan min Q plus 18.000. Karena tadi dimintanya permintaan, jadi hasilnya sama dengan min 1/3 QD plus 6.000. Kenapa ini jadi 1/3? Karena sesuatu perkalian yang pindah ruas ke kanan, itu dia hasilnya pembagian. Jadi fungsi permintaannya adalah PD sama dengan min 1/3 QD plus 6.000. Lanjut. Contoh soal yang kedua, permintaan suatu barang sebanyak
500 buah pada saat harganya 40.000. Apabila setiap kenaikan harga sebesar 1.250 akan menyebabkan jumlah permintaan mengalami penurunan sebesar 250. Bagaimana fungsi permintaannya? Solusinya, P1-nya tadi berapa? 40.000 itu harga. Q1 500.000. Sorry, Q1 quantity dia ada 500. Delta P sama dengan 1.250. Delta Q sama dengan min 250. M sama dengan delta P per delta Q sama dengan 1.250 per min 250 sama dengan hasilnya min 5. Rumusnya P min P1 sama dengan M Q min Q1. P-nya berapa? P-nya belum ada. Min P1-nya berapa? 40.000. Ini. Sama dengan M. M-nya tadi min 5 masukin ke sini. Q-nya turunin. Min Q1-nya berapa? 500 ke sini. Nah, ini turunin dulu. P min 40.000 karena ini belum selesai, kita kali silang. Min 5 kali Q, min 5 Q. Min 5 kali min 500, jadi plus 2.500. Nah, sekarang kita nyari P-nya kan, dipindah ruaskan. P sama dengan min 5Q plus 42.500. Dari mana? Dari 2.500 plus 40.000. Kan pindah ruas dia jadi plus. Yang kedua ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produser untuk dijual dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi, dijelaskan bahwa jika harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Demikian juga sebaliknya bahwa jika harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Hal tersebut menunjukkan jika penawaran dan harga barang yang ditawarkan selalu memiliki hubungan positif. Itulah mengapa fungsi penawaran akan selalu positif. Berikut ini merupakan bentuk dari fungsi penawaran. Nih, P sama dengan A plus BQ, Q sama dengan A plus BP. Sama aja ya, contohnya kayak yang ini. Kayak fungsi permintaan. Bedanya fungsi permintaan kan dia min, kalau fungsi penawaran dia plus. Keterangan A sama dengan konstanta, B sama dengan kemiringan atau slope atau gradient, P sama dengan harga barang per unit, Q sama dengan jumlah barang yang diminta. Contoh soal, suatu barang harga di pasarnya Rp5.000 per buah, maka produsen akan menawarkan sebanyak 3.000 buah. Akan tetapi jika harga lebih tinggi menjadi Rp6.000 per buah, maka jumlah harga barang yang ditawarkan produsen menjadi 6.000 buah. Bagaimanakah fungsi penawarannya? Sama aja caranya. Bedanya tadi dia min sekarang plus, cuman beda juga di akhirnya dia lambangnya PS kan tadi PD ya, sekarang PS. Bedanya tadi min sekarang plus. Sama kan. Ya, lanjut ya. Contoh soal yang kedua, penawaran suatu barang sebanyak 500 buah pada saat harga 40.000. Apabila setiap kenaikan harga sebesar 1.250 akan menyebabkan jumlah penawaran mengalami peningkatan sebesar 250. Bagaimana fungsi penawarannya? Tadi kan di sini min ya, min, delta Q-nya min, sekarang plus. Ya, nih P1 sama dengan 40.000, Q1 sama dengan 500. Tadi P1-nya apa? Harga. Q1-nya quantity. Delta P sama dengan 1.250, delta Q 250. M sama dengan delta P per delta Q sama dengan 5. Masukin lagi. P min P1 sama dengan M, Q min Q1. P min 40.000 sama dengan 5, Q min 500.000. P min 40.000 sama dengan 5 Q min 2.500. Dikali silang ya. Dikali pelangi. P sama dengan 5 Q min 2.500 plus 40.000. P sama dengan 5 Q plus 37.500. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Selebihnya terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.